Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dalam acara First Andalas Economic Series Seminar yang temanya mengenai pandemi COVID, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi pada hari ini saya Ardi Haji berterima kasih kepada Universitas Andalas diberi kesempatan untuk menyampaikan seperti apa kondisi situasi kemiskinan kita terakhir dan bagaimana kondisi perekonomian di Indonesia dan kira-kira apa sih yang sebenarnya pemerintah pusat yang sedang lakukan untuk mengatasi keadaan-keadaan ini. Jadi kita tidak terlepas dari data dan fakta untuk bisa membuat kebijakan yang pro dengan kemiskinan, ketimpangan dan pro growth. Kemudian dalam seminar ini saya mencoba menyampaikan mengenai kemiskinan dan perekonomian Indonesia dampak pandemi COVID-19. Isu utamanya karena COVID menyebabkan mobilitas penduduk, mobilitas penduduk itu berubah karena adanya PSBB dan ada namanya lockdown dan sebagainya. Jadi mobilitas penduduk ini itu di rumah itu meningkat hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Akan tetapi di tempat kerja terjadi penurunan sejak awal Maret 2020. Fakta ini menyebabkan aktivitas perekonomian tidak bisa berjalan. Akibat kesehatan ini aktivitas perekonomian tidak bisa berjalan. Setelah dilihat dari hasil survei oleh BPS melalui survei demografi dampak COVID pada April 2020, kita melihat bahwa perubahan mobilitas penduduk itu berdampak pada pendapatan dan perubahan pola konsumsi. Siapa saja yang merasa pendapatannya itu berkurang, yaitu pendapatan dari penduduk yang berpenghasilan sekitar 1,8 juta ke bawah, itu sekitar 70% merasa pendapatannya berkurang. Sedangkan untuk penduduk yang di atas 7,2 juta hanya sekitar 30% yang merasakan impact-nya. Kemudian kejadian ini juga berdampak terhadap perubahan pola konsumsi. Apa itu yang berubah? Pola konsumsi makanan itu meningkat, terutama untuk bahan makanan. Tetapi untuk makanan minuman jadi itu agak menurun, Kemudian tapi untuk kesehatan meningkat karena orang itu berusaha menyiapkan diri. Untuk listrik tidak meningkat, sekitar 70% saja yang meningkat. Sedangkan BBM malah sama saja dan malah menurun, Kemudian transportasi umum sangat-sangat tinggi penurunannya sampai 42%. Tetapi untuk paket data dan informasi komunikasi ini jauh lebih meningkat. Kemudian seperti apa faktanya? Faktanya kondisi dunia setelah adanya COVID ini. Jadi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia triwulan 1 dan 2 2020 itu sangat besar kontraksinya. Apa itu kontraksi? Penurunannya, Tetapi kita juga harus bisa melihat penurunan itu dengan kondisi tahun sebelumnya. Dan sebenarnya tahun sebelumnya itu seperti apa benchmarknya? Contohnya di Indonesia, Waktu COVID ini pertumbuhan ekonomi kita turun minus 5,32%, Sedangkan triwulan 1 turun 2,97%. Sedangkan benchmarknya kondisi tahun sebelumnya perekonomian kita tumbuh sampai 5%. Jadi sebenarnya selisih antara pertumbuhan ekonomi kita tanpa COVID dengan COVID itu bisa sampai 10%, 10,34%, 10,34%. Betapa dalamnya selisih pertumbuhan ekonomi kita sebelum dan setelah COVID untuk triwulan 2 itu sampai 10%. Triwulan 1 berapa? Itu 2,08%, minus 2. Jadi kalau kita lihat ini di negara-negara seluruh dunia itu ada sampai 24%. Seperti apa? Seperti Spanyol, Prancis, Meksiko. Jadi daerah-daerah wisata dunia itu memang minus pertumbuhannya itu tinggi sekali karena pembatasan akses ini. Kemudian Singapura juga itu bisa sampai 12,80%, penurunannya pada triwulan kedua tahun 2020 ini. Kemudian bagaimana kondisi perekonomian Indonesia sejak zaman tahun 1960, sejarah perekonomian kita.
Jadi kita memang pernah pertumbuhan ekonomi kita negatif sampai minus 13,13 itu pada tahun 1998, krisis moneter ya. Tetapi kondisi ini baru terulang 22 tahun kemudian. Di mana di tahun 2020 yaitu minus 5,32% di triwulan kedua ini. Walaupun tidak sedalam itu. Dulu ya sektor UKM kita itu krisis ekonomi, UKM kita malah muncul ya. Krisis ekonomi dulu ekspor kita malah meningkat, tetapi keadaan sekarang ini perekonomian dunia juga turun. Terus apa dampaknya ke kita? Kemudian seperti apa kemiskinan kita? Jadi BPS waktu itu Maret 2020 mengukur kemiskinan ya, kondisi 1 bulan atau 40 hari 30 hari pandemi ya. Itu Maret 2020 kemiskinan kita ternyata naik secara nasional dari 9,22 naik 9,78. Kalau mungkin yang jarang melihat angka kemiskinan itu seolah-olah kecil sekali. Enggak, ini 1,5 juta orang jatuh ke kemiskinan. Jadi penduduk miskin kita itu sampai 26,42 juta, hampir sama dengan total penduduk Malaysia yang sekitar 30 juta penduduknya. Ya. Kemudian apa kondisi di Sumatera Barat? Sumatera Barat itu kemiskinannya hanya 6,28%. Ya, lebih rendah dari nasional, jauh lebih baik dari nasional. Tetapi Sumatera Barat itu kondisinya ternyata rentan, Bapak Ibu. Apa itu rentan? Karena apabila garis kemiskinannya naik 50% saja, dari garis kemiskinan itu 500 ribuan, kalau naik 50%-nya menjadi 750 ribu, maka jumlah penduduk miskin itu meningkat menjadi 2 kali lipatnya, menjadi 12,52%. Seandainya naik 1,7 kalinya ya, atau sekitar 800 ribu ya, 850 ribu, maka penduduk miskin di Sumatera Barat itu bisa mencapai 20,27%. Ini menjadi perhatian penting di Sumatera Barat ya. Ternyata walaupun kemiskinan kita rendah, lebih rendah dari nasional, tapi rentannya itu tinggi ya. Bisa sampai kalau garis kemiskinan naik 50%, maka kemiskinan itu bisa naik 2 kali lipatnya. Kemudian apa sih informasi yang bisa kita lihat terakhir ini, kondisi Sumatera Barat di September dan Maret 2000? Ternyata Sumatera Barat bisa bertahan dengan cara apa? Kemiskinannya malah tidak naik, tapi turun dari 6,29 menjadi 6,28 dari sisi persentase. Tetapi dari sisi jumlah kemiskinannya tetap meningkat karena menurunnya hanya 0,01. Jadi itulah kondisi kemiskinan di Sumatera Barat. Kemiskinan ini juga sangat erat hubungannya dengan konsumsi, ya, dengan konsumsi. Jadi secara nasional konsumsi kita itu kan turun ya, menjadi minus 0,69%, dan kontribusinya terhadap kemiskinan itu meningkat terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi kita, yaitu sampai minus 2,96%. Jadi konsumsi rumah tangga itu apabila turun, maka kontribusinya sangat besar terhadap tingkat kemiskinan. Ya. Kemudian setelah ini saya coba cek lagi di Sumatera Barat, pekerja miskin di Sumatera Barat itu, ya, itu sebenarnya di sektor apa? Ya. Jadi sebenarnya pertama yang indeks Headcount ini itu gambaran besaran probability. Jadi istilahnya kalau penduduk miskinnya 6,42%, 6% lebih, tetapi pekerja yang miskin di Sumatera Barat itu hanya 4,85%. Jadi kalau orang bekerja itu masih ada yang miskin, ada sekitar 4,85%. Dari 4,85% dari total populasi itu, siapa yang tingkat kemiskinannya paling tinggi? Kalau dia itu ternyata kalau kerja di sektor pertanian itu 8,27%. Kalau orang bekerja di sektor pertanian, menjadi peluangnya menjadi orang miskin itu sekitar 8,27%, dan kondisi ini kondisi existing. Dan dari semua jumlah pekerja miskin yang sekitar 119 ribu itu 60%-nya itu berada di sektor pertanian. Kenapa? Karena di kanan ini kita lihat sektor-sektor apa saja. Di sektor apa saja penduduk bekerja di Sumatera Barat, yaitu sebagian besar itu memang berada di sektor pertanian. Jadi sektor pertanian dan sektor perdagangan. Tapi sektor perdagangan insiden kemiskinan itu hanya 2,66%. Ya. Dari sektor pertanian ini, di sektor mana sebenarnya orang miskin ini? Ya, setelah dicek,
orang miskin di Sumatera Barat itu ternyata di sektor pertanian, tanaman padi dan palawija. Katanya kita mau menjaga ketahanan pangan. Ternyata sektor yang paling berisiko orang itu menjadi orang miskin adalah kalau bekerja di sektor pertanian, tanaman padi dan palawija. Ini yang sebagai sektor yang menjaga ketahanan pangan kita. Ini berisiko kalau tidak ada kebijakan yang mengarah kepada membantu sektor pertanian. Ini kondisi existing, kondisi Maret 2019. Kemudian sektor apa lagi? Ternyata kalau orang bekerja di sektor kehutanan dan pertanian itu insiden kemiskinan sampai 21,84%. Jadi memang wajar orang yang bekerja di sana sedikit dan orang yang bekerja di sana itu yang menjadi miskin itu hanya sekitar 2,5% dari total pekerja miskin. Kemudian ini kalau secara keseluruhan itu bisa dilihat seluruh sektor ekonomi. Tetapi lihat Bapak Ibu dari sini ternyata yang miskin itu di Sumatera Barat tahun 2019 itu insidennya itu sebagian besar di sektor pertanian. Kemudian kita lihat perekonomian, ya. Sebelum kita lihat perekonomian, kita lihat dulu profil mereka supaya kita tahu cara menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi ternyata orang miskin di Sumatera Barat itu sebagian besar punya sepeda motor, ya. Atau 52%-nya itu punya sepeda motor. Kalau ada 10 rumah tangga miskin di Sumatera Barat, itu 6 punya sepeda motor. Kemudian dan mereka itu hampir semua punya lahan. Ya. Terus bagaimana solusinya, ya? Orang miskin yang kita punya aset sepeda motor, punya aset lahan, saya rasa kita pasti punya solusi yang lebih bagus, ya, lebih mudah untuk menyelesaikan kemiskinan di Sumatera Barat. Tetapi kita harus tahu dulu berapa luas lahan yang mereka punya dan sebagainya. Karena ada kemungkinan orang miskin tadi punya lahan yang sangat kecil. Kemudian saya melihat ke pertumbuhan ke perekonomian secara sektoral yang impact COVID tadi. Kita tahu sektor pertanian yang sebagian besar miskin di Sumatera Barat. Kemudian kita lihat dulu kondisi nasional. Di kondisi nasional, Bapak Ibu, triwulan ini saya coba, ini triwulan 1 2020 ini tanpa COVID itu seandainya saya rata-ratakan pertumbuhan triwulan 1 2019 dan 2018. Ini seolah tanpa COVID. Setelah COVID, per sektor ini keadaan kondisi triwulan 1. Dampaknya adalah triwulan 1 2020 dikurangi triwulan 1 tanpa COVID atau rata-rata pertumbuhan tahun 2018 dan 2019. Itu setelah dikurangi semua, ya. Itu ternyata dampak COVID itu hampir semua sektor, ya, di nasional kecuali sektor jasa keuangan, informasi dan jasa kesehatan dan pendidikan. Tetapi setelah di triwulan kedua kita mengalami kontraksi yang lebih dalam lagi, ya, itu mencapai yang kita hitung tadi 10,48. Yang paling dalam itu di mana? Di sektor transportasi dan pergudangan sampai 30%, 30,84%. Selisihnya dengan pertumbuhan sebelumnya itu sekitar 38%. Kemudian bagaimana kalau kita lihat per sektor, ya? Bagaimana kalau kita lihat per sektor? Setelah kita berdasarkan pengeluaran konsumsi rumah tangga kita di secara nasional itu turun 5,51%, ya, triwulan kedua. Atau secara total dikurangi dengan pertumbuhan sebelumnya itu sekitar 10,69%. Jadi begitu dalamnya sebenarnya impact dari COVID ini, ya. Bagaimana di Sumatera Barat? Ya, ternyata di Sumatera Barat itu kontraksi terbesar dari pertumbuhan ekonomi itu ada di transportasi, pergudangan, akomodasi dan makan minum. Yang paling besar itu di rumah makan Padang guys ini. Itu 33,24%. Apa? Makan minum, Pak, akomodasi. Ya, walaupun mungkin di Sumatera Barat nggak ada rumah makan Padang. Rumah makan Padang itu adanya di Jakarta, Pak. Jadi seperti itulah keadaan perekonomian kita. Ada sektor-sektor yang jatuh, ya, dan economic loss untuk sektor-sektor ini, transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makan minum. Dan ini besar sekali, ya, dampak-dampak ini, jasa perusahaan, habis pemerintahan. Dan ini akan menimbulkan pekerja miskin yang lain, ya, pekerja miskin. Jadi kita pekerja miskin kita awalnya sektor pertanian, ternyata di sektor transportasi, akomodasi ini perlu menjadi perhatian kita. Kemudian kalau dari sisi konsumsi seperti apa kontraksinya di Sumatera Barat? Itu sampai 9%, ya. Jadi atau 4,22%, ya, triwulan kedua. Kalau tanpa Covid 4,98, setelah Covid 4,02, 9%. Jadi besaran penurunan ini kan menjadi perhatian kita, Bapak Ibu. Jadi apa? Seandainya saja triwulan 1, ya, turun 3,92%,
Triwulan kedua turun 4,91%, mungkin triwulan ketiga mungkin turun mungkin minus 1% lah, triwulan keempat mungkin bisa naik jadi 1 atau 2%. Kalau dirata-ratakan seandainya 2,5% saja ya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, kira-kira berapa sih penduduk miskin Sumatera Barat? Saya coba simulasi ya. Setelah saya coba simulasi, seandainya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat itu sekitar 2,5% tahun ini ya, maka dan inflasi sekitar 5% atau 5% yang paling atas ya. Kalau saya inflasi 9%, nggak mungkin, inflasi nggak mungkin 9% ya, mungkin sekitar 4 atau 5% saja ya. Itu maka pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat itu bisa meningkat menjadi 7,83%. Dan jumlah penduduk miskin itu naik sekitar 76.000 jiwa ya. Dan ini saya coba simulasikan kalau pertumbuhannya tahun ini sekitar 2,5%, 2%, 1%, 0% sampai minus 4. Jadi seandainya kalau minus 4, kalau Bapak Ibu sebenarnya BPS itu kan mengecek kemiskinan terakhir Maret kemarin. Seandainya Bapak Ibu mau dicek ke triwulan kedua, itu saya coba simulasikan kalau minus 4 pertumbuhan ekonomi, ya inflasi seandainya 5 atau lebih kurang dari 5, maka kemiskinan itu bisa sekitar 10% di Sumatera Barat. Itulah kira-kira rentannya perekonomian di Sumatera Barat. Ya, itu kira-kira perekonomian, gambaran perekonomian kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Jadi apa rekomendasi saya? Jadi kami mencoba merekomendasikan ya, pertama ekspansi fiskal dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan pemulihan UKM. Ekspansi fiskal ini sudah dilakukan oleh pemerintah dengan bermacam-macam aktivitas ya. Jadi ekspansi fiskal, kenapa ekspansi fiskal untuk sektor UMKM ini penting sekali? Karena 62% dari PDB kita itu disumbang oleh UMKM. Kemudian memastikan belanja perlindungan sosial efektif dalam meningkatkan daya beli. Ya, ini jadi penting sekali. Bagaimana belanja perlindungan sosial itu efektif ya, menahan laju peningkatan kemiskinan dan sebagainya. Dan yang peningkatan nilai manfaat program dapat menjadi langkah penting. Kenapa? Karena bantuan pemerintah pusat itu ke masyarakat yang miskin dan rentan itu hanya sekitar 16-21% dari konsumsi mereka. Jadi kita perlu menambah lagi kira-kira perlu peran pemerintah daerah untuk membantu mereka sebagai program jaminan, program jaring pengaman sosial agar mereka tidak jatuh lebih dalam lagi. Kemudian rekomendasi kedua ya, saya rekomendasi mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Apa itu pertumbuhan ekonomi yang inklusif? Kita tahu Sumbar tadi 60% KRT miskinnya itu bekerja di sektor pertanian, 29%-nya di sektor pertanian padi dan palawija dengan income per kapita yang rendah. Jadi dan ada lagi sektor-sektor yang dampak COVID ya, yaitu sektor pekerja di sektor transportasi dan akomodasi. Setelah kita lihat tadi dampak pertumbuhan ekonomi. Jadi kita perlu mensasar sektor-sektor ini. Jadi kebijakan-kebijakan fiskal yang inklusif mengarah ke sektor-sektor ini. Kemudian perlu inisiatif entrepreneurship dan innovation untuk rumah tangga yang miskin sebelumnya supaya jangan jatuh lagi. Dan perlu juga program perguruan tinggi mengarah kepada mereka. Seperti apa? Ke sektor dan wilayah kantong kemiskinan di Sumatera Barat. Terutama apa? Sektor pertanian tadi dan sektor yang jatuh tadi, transportasi, akomodasi dan konstruksi juga. Jadi menjadi partner inkubasi bisnis itu mungkin bisa peran perguruan tinggi dan diberdayakannya pengembangan wilayah kantong kemiskinan melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Jadi kuliah kerja nyata itu bisa mengarah kepada perbaikan inovasi di rumah tangga miskin atau di wilayah-wilayah yang miskin. Kemudian usulan saya ketiga, bagaimana meningkatkan efektivitas pemampatan anggaran pemerintah pusat dan daerah. Jadi pemerintah pusat itu sudah menganggarkan sekitar ya 600 triliun ya, 600 triliun untuk tahun ini. Ya, dari 600 triliun itu 695 triliun itu untuk kesehatan 87 triliun, perlindungan sosial 203 triliun, insentif usaha sekitar 120 triliun Bapak Ibu. Jadi ini ada insentif usaha ya, banyak sekali insentif usaha ini. Terus bagaimana mengakses ini? Jadi mungkin kita perguruan tinggi bisa membantu masyarakat kita dengan mensosialisasikan program-program pemerintah ini untuk mengaksesnya ya. Terutama seperti kalau perlindungan sosial itu ini yang sudah banyak sekali yang itu ada program PKH, sembako,
bansos ya, bansos prakerja, kartu prakerja, diskon listrik ya. Diskon listrik itu ada kemungkinan sampai akhir tahun. Kemudian ada bantuan sembako, ada BLT dana desa, itu sekitar 31 triliun. Jadi sebagai informasi saja, untuk BLT dana desa ada kemungkinan sampai akhir tahun ini, sampai Desember. Kemudian ada untuk UKM ya, untuk usaha kecil menengah ya. Kemudian seperti subsidi bunga ya. Kemudian pembiayaan korporasi juga ada sekitar 53 triliun, dan sektor KL Pemda lain juga sampai 106 triliun dari kementerian lembaga dan Pemda yang menghasilkan ini. Kemudian ada satu ini yang di desa Bapak Ibu yang bisa langsung itu adalah kalau ada yang terkena COVID atau dia itu tidak menerima program sebelumnya, tetapi dia itu jatuh menjadi orang miskin, dia itu bisa menerima ya program BLTDD ya, BLTD, pemanfaatan dana desa untuk bantuan langsung tunai desa. Ini akan kemungkinan besar akan sampai Desember, sedang dibuat dokumennya, dan ada dari sekitar 75.000 desa itu hanya sekitar 500 desa yang mungkin anggarannya sudah habis sebelum Desember, jadi itu mungkin bisa dianggarkan dari Kementerian Keuangan nantinya untuk membantu BLTDD ya. Kemudian ini kira-kira Bapak Ibu ya, informasi ya. Ini karena saya paparan dimintanya di depan mahasiswa dan universitas, saya tampilkan data penerima ya, penerima program sebelum dan sesudah Covid ya, kondisi tahun 2020 ini. Ini kira-kira data-data besaran jumlah rumah tangga yang menerima program Keluarga Harapan, yang menerima program Kartu Prakerja rencana 5,6 juta setelah COVID, dan ada program-program yang diinovasi setelah COVID. Jadi sekitar totalnya itu maksimal sekitar 38% penduduk penghasilan terendah di Indonesia itu didesain untuk menerima program-program yang supaya program jaminan sosial atau program agar mereka itu tidak jatuh kemiskinan. Sedikit lagi, apa sih kira-kira saran selanjutnya? Saran saya meningkatkan antisipasi terhadap peluang resesi. Jadi kalau seandainya perekonomian kita triwulan ketiga 2020 minus 1% saja, itu maka kita sudah masuk dalam resesi. Memang kalau kita lihat pertumbuhan triwulan itu antar tahun ya, bukan antar bulan, antar triwulan. Kalau antar triwulan memang triwulan pertama itu sudah turun kemiskinan ya. Tetapi triwulan kedua itu kan sampai minus 5,32. Triwulan pertama itu hanya 2, berapa. Triwulan ketiga itu kalau antar tahun itu bisa sampai minus 1% perkiraan. Itu perlu kepemimpinan yang tangguh dan kuat ya. Perlu langkah-langkah terukur ya, dan perlu perencanaan jangka menengah dan panjang. Jadi semuanya perlu mengantisipasi keadaan ini. Keadaan ini akan datang dan sudah datang, perlu antisipasi. Perlu kita juga sosial kapital dengan memperhatikan sekitar kita mulai dari tetangga, dan pemerintah itu, pemimpin itu harus apapun yang dibutuhkan masyarakat untuk jaring pengaman sosial itu harus disiapkan. Kemudian yang terakhir, ini kira-kira upaya penurunan kemiskinan dan ketimpangan selama COVID 2019 yang dari kami dari TNP 2K sudah mendesain semua kebijakan-kebijakan ini. Jadi bagaimana kita memang tetap dua rangka kita, turunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan. Turunkan beban pengeluaran itu melalui apa? Bantuan sosial dan subsidi, jaminan sosial, dan jaring pengaman sosial. Sedangkan dari sisi peningkatan pendapatan, kita melakukan pemberdayaan UKM, ya, pengembangan ekonomi lokal, akses pekerjaan dengan prakerja, padat karya tani, tunai desa, dan respon kebijakan COVID. Jadi ini kira-kira kondisi mikro, data cara mikro yang harus kita lakukan, dan dari sisi makro memang kita berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang eksklusif. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan, nanti kita lanjutkan di diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pajris. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bang